Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Ini kita sedang berada di petilasan Gajah Mada, salah satu tokoh penting dalam sejarah Majapahit yang berperan besar dalam menyatukan Nusantara. Dan tokoh ini juga mengilhami, yaitu Muhammad Yamin, salah satu tokoh pahlawan nasional, untuk mencoba mengobarkan semangat kebinekaan Tunggal Ika dan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dulu. Beliau mengambil tokoh Gajah Mada karena memang tokoh Gajah Mada pada zamannya berhasil mempersatukan Nusantara. Dan bahkan karena saking terkenalnya, tokoh ini melebihi ketenaran dari Raja Hayam Wuruk. Padahal waktu itu rajanya adalah Hayam Wuruk. Akan tetapi masyarakat lebih mengenal Gajah Mada karena memang melalui tangannya lah banyak sekali wilayah Nusantara bersatu di bawah panji Majapahit. Dan petilasan Gajah Mada ini terletak di kawasan Perum Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Jombang, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan seperti yang tampak ini, sebelum kita memasuki kawasan petilasan, kita disambut oleh patung Mahapatih Gajah Mada yang posisinya duduk bersila seperti ini, tampak gagah. Inilah penggambaran Mahapatih Gajah Mada. Ini kalau lurus ke selatan, nanti kita akan sampai ke daerah Wonosalam, daerah sentra durian. Bagi teman-teman yang para pecinta durian, dapat melalui jalan ini dan melewati petilasan Gajah Mada ini. Dan seperti yang terlihat di sini, karena ini wilayah KPH Perhutani Jombang, banyak sekali kita jumpai bibit-bibit tanaman seperti ini. Memang sosok Mahapatih Gajah Mada ini cukup unik sekali, karena dulunya Gajah Mada ini berkarir sebagai bekal yang mengepalai sekitar beberapa anggota pasukan Bayangkara, yang dalam perjalanan karirnya dia berhasil menyelamatkan Jaya Negara, yaitu Raja Majapahit yang kedua, dari berbagai macam pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Kuti yang mengharuskan Jaya Negara menghindar atau melarikan diri dari istana Majapahit. Setelah berhasil menyelamatkan Jaya Negara, karir dari Majapahit langsung melonjak, dan salah satu jabatan yang diembannya adalah menjadi patih di daerah Daha. Dan akhirnya Gajah Mada setelah itu berhasil menduduki jabatan yang paling mentereng, yaitu menjadi Mahapatih di Kerajaan Majapahit. Dan beliau mengucapkan sumpahnya yang paling terkenal, yaitu Sumpah Palapa, yang diucapkan di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Yang intinya dari sumpah tersebut adalah keinginan Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara dalam naungan Majapahit. Tentu saja sumpah itu pertama kali banyak sekali yang meremehkan dan menganggap bahwa tidak mungkin seorang Gajah Mada akan bisa mewujudkan sumpahnya tersebut. Tetapi kenyataannya beberapa tahun ke depan, akhirnya sebagian besar sumpah dari Mahapatih Gajah Mada bisa terlaksana. Mungkin pada waktu itu banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana seorang Gajah Mada bisa mewujudkan sumpahnya tersebut. Hal ini cukup menarik dikarenakan sejak dulu Gajah Mada mempunyai sifat-sifat unggul, dan hal tersebut dirangkum dalam kitab Negara Ketagama. Di antaranya karakter-karakter Gajah Mada adalah bijaksana, kemudian setia berbakti kepada negara, teguh dan tangkas kepewirausahaan, dan pembawaannya tenang namun tegas. Hal ini menjadi poin paling penting.
Jarang sekali seseorang mempunyai pembawaan yang tenang, akan tetapi mempunyai ketegasan yang cukup tinggi. Kemudian cerdik juga sekaligus jujur. Karena mempunyai sifat-sifat yang utama tersebut, akhirnya tidak heran Gajah Mada dipercaya sebagai tangan kanan dan tangan kepercayaan oleh Raja Majapahit. Dan juga banyak sekali sifat-sifat terpuji yang lain yang melekat pada diri Gajah Mada. Karena sifat-sifat tersebutlah mengantarkan Gajah Mada menjadi orang kepercayaan nomor 1 oleh keluarga kerajaan Majapahit. Dan kita bisa melihat sepak terjang Gajah Mada dalam mewujudkan kerajaan yang disegani oleh dunia. Kita datang ke sini pada waktu Minggu siang, jadi suasananya agak sedikit lengang. Pengunjungnya juga tidak terlalu banyak. Kita akan mencoba untuk mendatangi tempat situs petilasan ini. Itu teman-teman, kita lihat ada batu yang dibalut kain merah putih. Konon batu itulah tempat Mahapati Gajah Mada dulu ketika bertapa mencari wangsit atau petuah atau petunjuk guna menjalankan sumpah mukti palapanya. Dan konon juga di tempat inilah Mahapati Gajah Mada bersemedi atau bertapa, yang dimulai ketika berumur 20 tahun dan berakhir ketika berumur 30 tahun. Dan menurut penjaganya yaitu Mbah Tuminah, tempat ini juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Dan menurut juru kuncinya juga yaitu Mbah Tuminah, tempat ini juga sering dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai macam kota di tanah air. Namun wisatawan tersebut datangnya tidak secara rombongan, akan tapi 2 orang, 3 orang yang datang bergiliran. Itulah teman-teman sekelumit kisah yang kita dapat dari juru kunci tentang petilasan Gajah Mada ini. Tempatnya juga cukup sejuk, enak buat mampir ketika kita akan ke Wonosalam bagi yang suka durian, atau juga pengen jalan-jalan ke daerah Wonosalam Jombang. Silahkan teman-teman yang mempunyai waktu luang untuk singgah di petilasan Gajah Mada ini, karena ini adalah wisata sekaligus edukasi sejarah dari bangsa kita. Kita lihat di sini juga ada sekumpulan ikan yang mungkin diternak oleh para penjaganya.
Ini juga tempat sebagai istirahat. Jika kita datang bersama keluarga, kita bisa memanfaatkan tempat ini untuk sekedar melepaskan penat sambil duduk-duduk melihat pemandangan di sekitar petilasan ini. Ya, terima kasih kawan telah datang di channel Mojopahit Vlog ini. Semoga video yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua.